Banyak warga sekarang yang terdedi-dedi, mulai dari Banten, kalau dari Sumatera, dari Aceh sana, dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Palembang, kemudian ke Lampung. Wah, apalagi kalau bicara Lampung, banyak yang mengidolakan dan menginginkan gubernur seperti Deddy Mulyadi ini. Kalaulah kita komparasi juga dengan masyarakat yang ada di Banten, kemudian juga Jawa Barat itu sendiri, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, NTB, NTT, Flores, sampai ke daerah Papua. Banyak warga yang menginginkan Deddy Mulyadi sebagai Presiden Republik Indonesia. Coba beberapa hal menarik di sini bisa teman-teman perhatikan, bisa teman-teman pahami, bisa teman-teman interpretasi. Saya tidak mengada-ada bahwa sekarang memang rakyat hari ini menekan agar Deddy Mulyadi lebih dari sekadar gubernur. Banyak masyarakat yang berharap Deddy Mulyadi akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Tidak semuanya, tetapi juga tidak sedikit orang yang menginginkan RI 1 berikan kepada Deddy Mulyadi. Ya, nanti tentu setelah pemilu, ya, atau di era pemilu, coba kita tidak tahu kemungkinannya apakah Deddy Mulyadi akan tetap di Partai Gerindra atau justru nanti akan ada partai yang menawarkan agar supaya Deddy bisa masuk atau bisa naik ke RI 1. Kita tidak tahu. Tetapi kalau dari pembacaan saya terhadap sikap Deddy Mulyadi dalam hal ini adalah sikap politik, tentu Deddy Mulyadi ini tidak mungkin rasanya kalau sumpah menjadi pengkhianat Bapak Prabowo Subianto. KDM bukan seperti Anies Baswedan yang ucapannya mencelak-mencelik. Coba kita lihat beberapa hal menarik di sini. Terima kasih Kang Deddy Mulyadi karena sudah datang ke Papua, sudah mengingatkan kami menjaga alam Papua tetap perawan. Tapi kami orang Papua cinta dengan Kang Deddy, karena Kang Deddy kami lihat adalah pemimpin yang terbaik menurut kami orang Papua. Saya ingin menyampaikan kepada warga Jawa Barat bahwa Kang Deddy Mulyadi 2029, saya mohon izinkan Kang Deddy untuk maju calon Presiden Republik Indonesia. Ini permintaan dari kami orang Papua, karena kami lihat bahwa Indonesia ini akan mengalami perubahan besar, akan mengalami kemajuan besar kalau dipimpin oleh pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang paham betul tentang kondisi rakyat di bawah, pemimpin yang punya ketegasan, dan pemimpin yang sudah terbukti dan teruji, dan pemimpin yang punya nyali. Kalau macam Asia, kalau pemimpin yang hanya cuma teriak-teriak, pemimpin yang teriak-teriak dan kita tanya macam Asia, tapi faktanya tidak bisa berbuat apa-apa, faktanya ngawur kerjanya. Apa yang mau kita banggakan, apa yang mau kita harapkan dari pemimpin seperti ini? Solusi untuk menyelamatkan bangsa ini adalah bagaimana kita merapatkan barisan, adalah bagaimana kita satukan tekad, dan kita menangkan Kang Deddy Mulyadi untuk Presiden Republik Indonesia di 2029-2030. Saya berharap warga Jawa Barat bersama kami orang Papua, kita bersama-sama gotong royong memenangkan Kang Deddy Mulyadi. Dan Kang Deddy Mulyadi, saya minta dengan hormat untuk 2029, Kang Deddy harus maju. Maju untuk seluruh masyarakat Indonesia, maju untuk menyelamatkan bangsa ini. Bangsa ini perlu diselamatkan. Dan kami melihat bahwa pemimpin dan tokoh yang bisa menyelamatkan, dan tokoh yang punya popularitas, tokoh yang punya kemampuan untuk bisa bersaing di peta Pilpres 2009 adalah Kang Deddy Mulyadi. Menurut saya, Kang Deddy ini barang yang jadi. Barang ini barang jadi. Kalau kita poles barang ini barang jadi. Dan saya orang pertama, menurut saya orang Papua pertama yang ingin totalitas. Saya akan totalitas menyuarakan seluruh masyarakat Indonesia kita menangkan Kang Deddy Mulyadi di 2009. Untuk apa? Untuk Indonesia yang maju, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang makmur. Negara kita negara kaya raya, tapi kalau dikelola oleh pemimpin yang tidak becus, pemimpin yang korup, pemimpin yang tidak punya integritas, pemimpin yang pelimplang, dan pemimpin yang omong-omong, maka tidak bisa, negara ini tidak akan bisa maju. Kita rakyat kecil hanya bisa apa? Hanya bisa seperti kata mereka, yang penting rakyat itu bisa makan, itu sudah cukup. Rakyat ini tidak minta untuk kaya. Jadi pola pikir pemimpin itu kita yang sekarang itu model seperti itu. Nah ini berbahaya untuk kita semua. Ya, rapatkan barisan, kita menangkan Kang Deddy Mulyadi di 2009. Hari ini kita akan terus bergerak untuk Kang Deddy Mulyadi, karena saya lihat Kang Deddy Mulyadi punya hati untuk Indonesia yang jauh lebih baik. Salam hormat dari Papua.
Di bawah langit Tasikmalaya yang teduh, langkah demi langkah mengantar sebuah pertemuan yang penuh haru. Saat KDM tiba di Ponpes Suryalaya, lautan manusia seakan menyatu dalam satu rasa, satu doa, dan satu harapan. Tak ada sekat yang memisahkan, tak ada jarak yang mampu menghalangi. Anak-anak, orang tua, para santri, hingga masyarakat dari berbagai penjuru berdiri berdesak nih dengan wajah yang penuh kebahagiaan. Mereka datang bukan karena undangan kemewahan, melainkan karena cinta dan rasa hormat yang tumbuh dari hati. Teriakan dan salam menyambut kedatangan beliau menggema di setiap sudut, menyentuh relung jiwa yang paling dalam. Banyak mata yang berkaca-kaca, seolah tak percaya dapat melihat langsung sosok yang selama ini hanya mereka saksikan dari kejauhan. Di tengah lautan manusia yang tumpah ruah, terlihat sebuah pemandangan yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Cinta rakyat bertemu dengan pemimpinnya tanpa pagar, tanpa batas, tanpa perbedaan. Hari itu bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan sebuah kenangan yang akan terus hidup dalam ingatan. Kenangan tentang seorang pemimpin yang hadir di tengah rakyatnya, dan rakyat yang menyambutnya dengan ketulusan yang tak ternilai harganya. Kayaknya tinggal satu langkah lagi Deddy Mulyadi masuk gelanggang itu, dan dia akan merebut panggung gelanggang politik nasional itu dengan apa yang dilakukan sekarang. Jadi kalau misalnya sekarang tidak hanya orang Jawa Barat yang bicara soal Deddy Mulyadi dengan kebijakan kontroversinya dalam tanda kutip, sekarang orang Sumatera Barat sudah mulai bicara soal Deddy Mulyadi. Sekarang orang Sulawesi sudah mulai bicara soal Deddy Mulyadi. Orang Kalimantan dan lain sebagainya sudah bicara soal Deddy Mulyadi. Sehingga tingkatan popularitas Deddy Mulyadi akan merangkak naik. Dan secara politik itu saya anggap wajar-wajar saja. Siapapun yang berada dalam posisi politik seperti Deddy Mulyadi tentu akan menggunakan semua daya yang bisa diupayakan untuk bisa menarik perhatian publik, dan juga coba untuk masuk kepada bagaimana publik bisa simpati dan melihat publik kita. Menurut saya ya, dari zaman ke zaman selalu publik kita itu senang dengan sesuatu yang cukup fenomenal. Jadi kalau orang tidak berpikir ini siswa-siswa yang nakal ini dimasukkan ke barak sama dia. Mungkin saya juga waktu sekolah dulu bisa masuk ke barak berkali-kali, ini saya saking nakalnya gitu ya. Cuman memang itulah karakter yang memang dimiliki oleh Deddy Mulyadi yang mungkin juga tidak dimiliki oleh tokoh politik lainnya. Nah, bahwa memang akhirnya ini menjadi polemik, ada yang KPAI misalnya menyampaikan bahwa ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi hanya sifatnya sementara untuk membangun karakter siswa-siswa nakal. Itu soal lain. Bahwa misalnya ada juga soal dinamika antara DPRD Jawa Barat dengan gubernurnya, itu soal lain. Tapi bahwa memang ada upaya Deddy Mulyadi untuk menaikkan strata politik dia sebagai tokoh politik nasional, ini yang rasa-rasanya bukan bahwa memang Pilpres di 2029 masih terlalu jauh. Mungkin Deddy Mulyadi tidak berpikir Pilpres 2029, tapi bahwa dia ingin melihat publik Indonesia atau rakyat Indonesia melihat bahwa dia sudah layak masuk dalam jajaran yang diperhitungkan menjadi pimpinan nasional ke depan. Entah 2029, entah 2034, entah tidak jadi sama sekali, tapi bahwa Deddy Mulyadi berhasil mengkreat jabatan dia sebagai Gubernur Jawa Barat sebagai untuk menstimulus dukungan publik sehingga dia bisa dikategorikan masuk dalam tataran tokoh politik nasional. Saya rasa itu dilakukan oleh Deddy Mulyadi dengan sangat baik pada sekarang ini. Dan orang terkaget-kaget ya, karena belum sampai setahun mungkin Deddy Mulyadi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, sudah banyak sekali yang dilakukan yang dianggap kontroversi.
sampai dia dianggap bahwa mengikuti jejaknya Mulyono, misal jejaknya Pak Jokowi, itu coba untuk masuk gorong-gorong dan lain sebagainya. Dan menurut saya selama itu memang masih digemari oleh masyarakat kita yang cenderung memang secara psikologis masyarakat kita itu senang sekali ya dengan sesuatu yang terlihat keren, terlihat bahwa berani, terlihat cepat, satset dan lain sebagainya, yang itu sekarang tergambar dari Deddy Mulyadi. Jadi kalau misalnya dia melihat ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang kurang, eksekusi dan lain sebagainya. Bahkan konon katanya memang seringkali juga melangkahi teman-teman di legislatif, termasuk soal APBD dan lain sebagainya. Nah, saya tidak masuk pada persoalan bahwa hubungan antara legislatif eksekutif ini menjadi sesuatu yang sangat serius. Karena memang tidak saja di tingkatan kepala daerah, di tingkatan presiden pun seringkali juga hubungannya kan juga tidak terlalu baik. Apalagi memang di setiap pertarungan atau di setiap kontestasi pasti menghasilkan dukungan politik yang berbeda. Jadi kalau misalnya teman-teman dari fraksi PDI Perjuangan itu melakukan walkout, melakukan kritik, ya harusnya memang itu yang dilakukan sebagai partai politik yang bukan bagian dari Deddy Mulyadi. Jadi rasanya aneh kalau misalnya PDI Perjuangan itu berdiam diri. Jadi itu sesuatu yang menurut saya biasa saja Pak Karni. Sesuatu bukan yang luar biasa, seolah-olah bahwa Deddy Mulyadi ini sudah melakukan pelanggaran yang sangat serius gitu. Tapi ini bagian dari dinamika politik kekuasaan yang ada di Jawa Barat. Dan bahwa kita juga memberikan ruang kepada Deddy Mulyadi untuk memperbaiki berbagai hal yang juga dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat, yaitu juga harus kita apresiasi bahwa juga ada beberapa hal. Setidaknya memang ada upaya-upaya cepat dari Deddy Mulyadi untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di Jawa Barat. Nah, persoalan bahwa memang nanti di 2029, 2034 bahwa dia memang akan mengikuti jejaknya Pak Jokowi atau tidak, saya rasa memang tidak bisa juga dibandingkan antara Pak Jokowi dengan Deddy Mulyadi dari segi proses politiknya dan juga karakteristik yang dimiliki kedua orang ini saya rasa agak berbeda. Latar belakang pun berbeda. Saya yakin bahwa 2030 nanti kalau Bapak KDM, Bapak Deddy Mulyadi jadi presiden, kita akan rakyat akan damai sejahtera. Indonesia ini akan maju. Kenapa? Karena kemarin bahwa dia datang ke Papua, dalam pidatonya dia bilang dia bukan bahwa pembangunan dan lain sebagainya, tapi dia bilang rakyat Papua itu harus jaga alam. Ya, jadi begitu. Jadi doa tulus dari Papua, semoga Bapak Deddy Mulyadi jadi presiden tahun 2030 nanti. Salam dari Papua Pegunungan. Semoga video saya doa yang tulus ini sampai dilihat Bapak Deddy Mulyadi. Salam dari Papua, yang gubernur yang kami fans banyak sampai di Papua. Salam Mas Burhan, ini angka 18,4 Deddy Mulyadi. Itu Deddy Mulyadi yang create sendiri atau pemilih Jokowi yang pindah ke Deddy Mulyadi karena kehilangan sosok merakyat dalam tanda kutip di Pak Prabowo? Iya, jadi kita lihat sebenarnya Deddy Mulyadi ini udah mulai muncul beberapa bulan yang lalu. Ya. Sebelum viral? Sebelum saya rilis itu. Iya. Ya, jadi sekitar bulan Juni ya. Cuma waktu itu kan belum banyak ya yang melakukan rilis kepada publik bahwa Deddy Mulyadi mulai membetot perhatian publik. Nah, siapa pemilih Deddy Mulyadi? Pertama dari masyarakat Jawa Barat itu dulu. Okay. Jadi di Jawa Barat datanya ada di sini. Itu basis pemilih Deddy Mulyadi itu besar sekali, bahkan mengalahkan Pak Prabowo di provinsi Jawa Barat. Ya. Tetapi kan Indonesia bukan hanya Jawa Barat. Yes. Nah, pada waktu survei September, akhir Januari, itu bukan hanya di Jawa Barat, basis dia, Banten juga, sama DKI Jakarta. DKI juga ada ya? Ada, karena Sunda lumayan besar juga di DKI ya. Yeah. Tetapi bukan hanya faktor primordial, ada sebagian pemilih Pak Prabowo yang mungkin merasa pendekatan Pak Prabowo kurang pas. Nah, mereka mulai melirik yang lain. Okay. Nah, terutama adalah pendukung Pak Prabowo yang dari basis Pak Jokowi. Yes. Oh. Jadi, nah itu mungkin penjelasannya spekulatif ya. Kehilangan sosok pemimpin yang touchy ke yang masyarakat. komunikatif lah ya ke
Iya, yang sering turun yang ke jalan, humanis iya. gitu ya. Masalahnya adalah sebagian pendukung Pak Jokowi itu sudah tidak banyak, sudah tidak 100% ke Pak Prabowo, mulai melirik Deddy Mulyadi dan Gibran, tentu saja, karena Gibran putranya ya. Betul. Nah, pertanyaannya kenapa kan gitu? Nah, dugaan saya itu berkaitan dengan gaya kepemimpinan yang memang nggak bisa disalahkan. Pak Prabowo memang gayanya seperti itu, Iya, kita iya. udah tahu lama gitu ya. Saya lihat ya ada fenomena menarik lah yang patut kita cermati ya di tengah hiruk pikuk yang lain-lain itu ya. Ini soal nama KDM, fenomena KDM. Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi, bahwa menurut survei yang diadakan oleh lembaga gitu ya, itu dia meroket sekarang. Ini kapan nih survei terbaru berarti ya? Survei tanggal di awal September lah. Oh. Awal bulan ini, berarti masih 2-3 minggu yang lalu ya Saya belum survei. tahu nih. Nah, Menarik ini. itu angkanya itu dia sudah menyalip nama besar itu ya, menyalip Anies Baswedan, dia meninggalkan jauh AHY, Oke. meninggalkan juga Gibran Rakabuming Raka, menyalip Anies Baswedan dan mendekati Prabowo. Nah, itu jadi bahasanya kira-kira begitu. Kalau Prabowo itu kira-kira misalnya di angka 30-an 35%, ya KDM ini sudah 29,5%, sudah 30%. Lalu Anies Baswedan 14%. Lalu di bawahnya itu Gibran 10%. Gitu. Ini untuk pilpres ya. Kalau pilpres ya. Pilpres digelar hari ini, saat ini. Dari simulasi sekian belum lama. dirilis nih. Saya kok tidak membaca nih, nggak ada Ya, referensi. karena memang tidak mau dipublish, si penyelenggara surveinya memang tidak mempublish ini. Dan tapi kita bisa membaca, beberapa teman itu membaca ada survei ini. Survei ini, tetapi mungkin untuk kalangan internal sehingga tidak dipublish. Tetapi yang paling membuat kaget ya itu tadi, ternyata efektif. Pergulatan dia, mainnya dia di media sosial itu ternyata efektif mengerek elektabilitas dan popularitas. Bahkan kepuasan warga Jawa Barat terhadap KDM ini di atas 90% loh. Ya kan pernah sebelumnya juga ada survei bahwa siapa gubernur terbaik itu kan nomor 1 KDM. Pasti meninggalkan jauh yang lain. Meninggalkan jauh yang lain. Ya di peringkat berikutnya kan ada Kofifa, ada Pramono Anung, tetapi kan mereka jauh selisihnya. Jadi inilah potret kita saat ini, hari ini. Nah itu juga yang mau kita bahas nih Vito hari ini, soal kemarin survei indikator soal kepuasan publik ya, kepala daerah, dan disampaikan di situ hasilnya kalau nggak salah Deddy Mulyadi tinggi banget itu ya Mas ya, approval ratingnya tinggi. Iya betul, jadi kita melakukan survei 12 sampai 19 Mei di lapangan di 6 provinsi di Jawa. Jadi mengapa Jawa? Karena Jawa adalah kunci. Iya. Jadi tanpa bermaksud untuk merendahkan provinsi di luar Jawa, tetapi politik adalah matematika, dan 60% kurang lebih pemilih Indonesia itu tinggal di Jawa. Makanya kita perlu gali pendapat dari warga di 6 provinsi di Jawa tentang gubernur-gubernur mereka. Nah ini mungkin pertanyaan menarik, mengapa gubernur? Nah kalau kita lihat 2014, 2019 sampai 2024, 3 pilpres terakhir, salah satu sumber rekrutmen kepemimpinan nasional itu gubernur. Terutama sejak munculnya Jokowi ya sebagai calon gubernur dan sukses 2014. Di pemilu 2024 memang muncul Anies Baswedan dan Ganjar, dua-duanya dikalahkan oleh menteri ya. Menteri Prabowo yang kemudian naik kelas menjadi presiden ya karena terpilih. Tapi poin saya, gubernur itu adalah sumber rekrutmen penting untuk kepemimpinan nasional. Makanya kita evaluasi pendapat warga di 6 provinsi Jawa terhadap gubernur dan wakil gubernur mereka. Nah, di situ kita temukan pola menarik bahwa approval rating Deddy Mulyadi itu paling tinggi dibanding 6 gubernur yang lain, 5 gubernur yang lain. Nah, dia approval ratingnya 94,7%, yang puas atau sangat puas. Bahkan yang mengatakan sangat puas cukup tinggi, dan itu relatif menyalahi distribusi normal. Biasanya itu yang cukup puas lebih banyak.
Nah, kali ini banyak juga yang mengatakan sangat puas sama Deddy Mulyadi. Nah, pertanyaannya kenapa? Karena dia baru 3 bulan menjadi gubernur. Nah, alasan kami waktu saya rilis itu tidak semata-mata faktor teknokratik. Karena apa yang bisa dilakukan oleh gubernur dalam waktu 3 bulan. Bagaimanapun Deddy Mulyadi bukan Superman. Pasti ada alasan non teknokratik. Nah, alasan mengapa saya menyimpulkan seperti ini, itu kebetulan kan kita punya pertanyaan yang sama yang kita tanyakan di setiap provinsi di Jawa, yaitu evaluasi teknokratik, yaitu kemampuan pemerintah provinsi dari masing-masing 6 provinsi yang kita tanya warganya terkait dengan isu misalnya pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, infrastruktur, itu ada 27 item yang kita tanya di semua provinsi terhadap bagaimana gubernur masing-masing menyelesaikan masalah-masalah teknokratik ini. Dan di Jawa Barat itu secara umum tidak terlalu istimewa evaluasi kinerja pemerintah provinsinya. Jadi secara teknokratiknya sebenarnya tidak istimewa. Jadi hanya sekitar 64-65% rata-rata ya dari total. Bahkan ada 4 item yang berkaitan dengan evaluasi teknokratik yang nilainya di bawah 50%. Tapi pertanyaannya mengapa Deddy Mulyadi sampai 94,7%? Approval ratingnya ya. Karena memang politik tidak semata-mata urusan teknokratik. Ya. Jadi saya mempelajari voting behavior sejak lama, dan urusan politik itu tidak semata-mata urusan apakah seorang kepala daerah dianggap mampu atau tidak menyelesaikan agenda teknokratik. Ada hal di luar dari urusan rational choice, yaitu urusan emosional, urusan afeksi, urusan dianggap peduli terhadap warganya, muncul terus dalam memori dan exposure di publik, ya itu juga penting. Dan ternyata Deddy Mulyadi hebat di menguasai situ. itu menguasai. Seperti itu ya Mas ya. Jadi memang bukan berarti secara teknokratik dia buruk, tetapi tidak istimewa gitu loh. 65%. Artinya kan tidak terlalu tinggi, sementara approval rating secara personal dia 94,7%, gapnya 30-an persen kan. Prof, ini berarti baru pertama kali ya gubernur yang menjabat baru berapa singkat ini. Betul. Kepuasannya sampai setinggi itu. Kita dulu pernah melakukan survei waktu Jokowi menjadi gubernur pertama kali 2012. Itu juga tidak setinggi Deddy Mulyadi. Padahal udah masuk gorong-gorong waktu itu. Oh belum. Waktu itu ada satu yang membedakan ya. Sosial media tidak sekuat sekarang. Oh iya. Zaman ini. BBM. Jadi waktu itu masih BlackBerry. Kemudian media mainstream masih kuat. Kalau sekarang kan ya sosial media menjadi kekuatan utama yang membuat seorang Deddy Mulyadi muncul sebagai figur dengan approval rating tinggi. Berarti Mas Burhan, kalau bisa dikatakan dengan survei indikator yang selama ini sama para gubernur, bahkan Pak Jokowi sekalipun dulu, ini paling tinggi ini. Ini kali pertama kita menemukan approval rating setinggi itu ya. Kaget juga Bro? Saya sendiri kaget ya. Kaget. Saya sudah menduga Deddy Mulyadi mungkin akan menempati peringkat tertinggi dibanding gubernur-gubernur yang lain. Tetapi tidak menyangka setinggi itu. Nah, coba lihat misalnya Sri Sultan ya, itu kan otomatis jadi gubernur Jogja ya. Kita masukkan karena kita pengen membandingkan kepala daerah yang tidak melalui pilkada dengan kepala daerah yang ditunjuk yang dipilih melalui pilkada. Kebetulan Sri Sultan kan otomatis ya, termasuk wakil gubernurnya. Itu juga tidak setinggi Deddy Mulyadi, sekitar 80-an persen. Padahal Sultan kan punya darah biru, bukan punya darah biru, rajanya. The real Raja Jawa kalau itu King, the real Mike. Emang ada Raja Jawa yang nggak ada? Itu ya kan. Ini the real ini. Dalam ini. Mulai tepi jurang. Karena kita katakan dulu. Berarti memang kontribusi konten-konten, pokoknya PR move-nya Deddy Mulyadi sejauh ini memang berkontribusi besar banget untuk perspektif ini ya. Approval rating. Iya, persepsi pertama memang warga. Kita harus akui ya peran sosial media ya. Dia sebelum menjadi gubernur pun sudah banyak followernya. Asli, iya. Oh iya benar. Di Facebook saya lihat 12 juta followernya. YouTube-nya udah jalan dari dulu itu Mas. 8 sampai 9 juta dan itu sudah jalan sebelum dia terpilih sebagai gubernur. TikTok, Instagram itu jutaan meskipun tentu ada overlap ya. Kan ada yang satu nama unik
dia bikin akun Instagram, TikTok, FB, kemudian menjadi follower dari Deddy Mulyadi. Tetapi saya belum pernah melihat akun yang sebanyak itu. Ya. Mungkin ada beberapa yang setelah terpilih ya, misalnya Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo, akun followernya jutaan. Tapi kan umumnya meledak setelah terpilih. Kalau ini kan sebelum terpilih sudah banyak. Tapi bukan karena itu. Jadi Tempo misalnya mencatat ada 7 videografer yang mengikuti seorang Deddy Mulyadi. Dan tentu saja benar bahwa dia punya tim khusus gitu ya, yang bergerak di medsos. Sehingga terjadi proses kayak semacam apa yang ada di dunia nyata dimayakan dan apa yang di dunia maya dinyatakan. Pejabat yang pertama kali main Facebook Deddy Mulyadi. Ketika Bupati Purwakarta, fanpage Facebooknya sudah jutaan, Pak. Jadi bukan baru mulai, bukan. Sudah jutaan, Pak. Makanya penghasilan Deddy Mulyadi saat ini dari sosial media per bulannya miliaran, Pak. Waktu itu beliau banyak main di Facebook. Facebooknya jutaan, Pak, fanpage-nya. Mungkin ya di Indonesia paling besar fanpage Facebooknya beliau. Sampai bisa jadi 20 jutaan. Dan hasilnya adalah bisa tukeran gubernur gak, kata orang Jawa Timur. Kemarin korban di Sumatera Utara ada yang teriak, Pak KDM tolong kesini, tolong bantu kami. KDM, Pak, korban bencana di Sumatera Utara, menyebut Deddy Mulyadi gitu. Jadi serasa gubernur Indonesia cuma satu, ya Deddy Mulyadi. Artinya beliau berhasil membuat dirinya sebagai sebuah brand bahwa gubernur tuh begini gitu. Gubernur tuh begini. Nah, berdasarkan penilaian kita seperti itu, kita akhirnya ini beda nih. Angle-nya kebetulan sekarang ini tentang brand. Nah, bagaimana membuat brand, nge-branding diri sendiri di era digital, layak dicontoh Deddy Mulyadi. Makanya kesempatan ini untuk contoh Deddy Mulyadi. Makanya kita berikan penghargaan kepada beliau. Terima kasih. Jangan turun, Kang. Kami mengundang ke Pak Asdip dari Provinsi Jawa Barat, Pak Susmana. Asda, maaf. Ya, Asda. Asda 3 ya, Pak? Asda 2. Asda 2. Baiklah hadirin, inilah penyerahan plakat apresiasi Excellence Leadership Branding 2025 untuk Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh Bapak Sumasna STMUM selaku Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat. Bapak Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat sebagai penerima penghargaan khusus Excellent in Public Leadership Branding 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan kepada pimpinan kami yang ternyata tadi dicermati oleh beliau sejak dari Bupati Purwakarta, dan kelebihan yang hari ini beliau sharekan ke kami di pemerintah Provinsi Jawa Barat ternyata direspon oleh masyarakat dengan termasuk yang kalau di survei publik kepuasan tertinggi untuk pejabat publik yang dalam pelayanan pemerintahan sehari-harinya. Hari ini izin Pak Agub, kebetulan Jawa Barat itu tanggal 3 Desember itu ada momen yang di Gedung Sate, momen istimewa. Ada kejadian istimewa yang tiap tahun kita gunakan sebagai Hari Bakti PU, dan beliau menjadi pembina upacara sehingga tidak mengurangi rasa hormat, menugaskan saya untuk menerima penghargaan yang beliau terima. Terima kasih sekali lagi, dan mudah-mudahan ini memberikan dorongan lebih kuat kami di pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memberikan layanan terbaik untuk masyarakat Jawa Barat khususnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main cepat aja. Coba Kang Deddy Mulyadi coba kasih contoh yang cepat, silakan. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja.
kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah, tenaga office boy tidak usah, tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan dua pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah ini yang harus segera dilakukan evaluasi ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi, karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif, bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget, ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah ini urusan otonomi di Jawa Barat. Lucu, ada kabupaten yang penduduknya 6 juta, ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua Komisi 2-nya itu dapilnya Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar,
Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah, ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah itu, berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum, saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, muncul sebagai figur pemimpin yang tidak hanya tegas, tetapi juga membangun citra kuat melalui pendekatan populis dan aksi langsung di lapangan. Dalam komunikasi politik, gaya kepemimpinan seperti ini mencerminkan model kepemimpinan partisipatif dengan sentuhan otoritarianisme pragmatis, di mana seorang pemimpin mengambil keputusan cepat dan tegas, sekaligus melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Kang Deddy menggunakan komunikasi politik berbasis aksi, performative communication, yang ditampilkan secara langsung kepada publik melalui media sosial. Alih-alih hanya berbicara di balik podium atau dalam forum resmi, Kang Deddy memilih untuk menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dengan tindakan nyata. Ya contohnya membongkar taman wisata Hibix Fantasi yang dibumbui dengan renungan bercucuran air mata. Kemudian, dia juga sempat menghapus fasilitas pribadi dari anggaran belanja daerah, hingga terjun langsung ke sungai kotor dalam aksi bersih-bersih sungai. Pendekatan ini mencerminkan politik simbolik, di mana aksi-aksi yang bersifat dramatis dan konfrontatif digunakan sebagai cara untuk mengirimkan pesan kuat kepada masyarakat. Simbolisasi kepemimpinan seperti ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik dengan menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang berani, tidak kompromi dengan kepentingan kelompok tertentu, dan berpihak kepada rakyat kecil. Tapi, strategi komunikasi ini juga menimbulkan resistensi, terutama dari pihak yang merasa dirugikan. Misalnya, sebutan otoriter yang muncul dari Kepala Desa Srijaya, Tambun Utara di Kabupaten Bekasi, saat Kang Deddy menginstruksikan dan memimpin langsung pembongkaran bangunan liar di sepanjang Kali Sepak. Niatnya baik, tujuannya baik,
Tapi gaya kepemimpinan yang agresif dan cenderung langsung mengeksekusi kebijakan tanpa kompromi bisa dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap mekanisme demokratis dan musyawarah. Dalam strategi personal branding, Kang Deddy Mulyadi membangun citra sebagai pemimpin tanpa basa-basi yang siap bertindak melawan penyimpangan, tanpa memandang siapa yang menjadi lawannya. Dia mengukuhkan identitasnya sebagai pemimpin petarung yang tidak ragu menyemprot pengusaha besar maupun masyarakat sipil yang dianggap merugikan kepentingan rakyat banyak. Citra ini diperkuat melalui konsistensinya dalam mengambil tindakan yang kontroversial tetapi memiliki dampak sosial yang luas. Keberaniannya membongkar bangunan liar di pinggir sungai misalnya. Itu memberikan kesan bahwa dia adalah pemimpin yang berani menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Di era digital, strategi ini mendapatkan keuntungan dari viralitas media sosial yang memungkinkan setiap aksinya menjadi konsumsi publik dalam waktu singkat, memperkuat brandnya sebagai pemimpin yang tegas dan pro-rakyat. Namun, personal branding yang terlalu bertumpu pada aksi konfrontatif juga memiliki resiko. Jika tidak dikelola dengan baik, dia dapat dianggap sebagai pemimpin yang populis tetapi otoriter, yang lebih fokus pada pencitraan ketimbang membangun mekanisme pemerintahan yang berkelanjutan. Sebagai kesimpulan dari saya, Kang Deddy Mulyadi telah berhasil memanfaatkan komunikasi politik berbasis aksi untuk membangun personal branding sebagai pemimpin yang tegas dan berpihak kepada rakyat. Tapi, efektivitas gaya kepemimpinannya tergantung pada bagaimana dia mampu menyeimbangkan antara ketegasan dan dialog, antara populisme dan tata kelola pemerintahan yang baik. Jika dia dapat menjaga keseimbangan ini, kepemimpinannya tidak hanya akan dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, tetapi juga sebagai model kepemimpinan yang efektif dan berkelanjutan. Thank you. Nah, saya ingin ngajak ke warga Jawa Barat bangun siklus itu. Nanti ekonomi tumbuh itu. Aku ada komentar nggak Pak kemarin nama Pak di posisi nomor 2 dicabut. Fokus saya mah kerja, udahlah jangan masih kejauhan. Jangan ngomongin dulu 2029. Kita ngomongin dulu besok. Ini duit di kas provinsi akan terus dibelanjakan. Itu aja. Sumpah ini bikin merinding, KDM disebut the next president oleh warga Papua. Warga Papua sangat antusias menanti kedatangan idolanya dari Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Saat dalam perjalanan, KDM diserbu oleh warga Papua yang ingin bersalaman dan meminta foto. Tidak disangka warga Papua itu menyebut KDM the next president Indonesia. Maju, maju. Bapak sehat sekali. Nampak. Kita tunggu presiden. Bapak sehat selalu Bapak. Bapak sehat selalu Bapak. KDM presiden. Ini kalau Bapak KDM. Sabar asasi. Sabar waras. Sudah datang. Baik, itulah teman-teman hal-hal yang teman-teman bisa interpretasi, hal-hal yang teman-teman bisa lihat, hal-hal yang teman-teman bisa pahami dan simpulkan tentang kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang sangat luar biasa, yang saya kira jarang ada pemimpin seperti ini. Mungkin di luar sana ada yang mengatakan Deddy Mulyadi ini sok hero,
suka membangun citra. Ya, tetapi ada semacam kemiskinan di Jawa Barat tidak diurus. Kata siapa? Deddy Mulyadi itu aktif untuk memberikan bantuan-bantuan kepada mereka. Deddy Mulyadi rutin memberikan apa yang bisa Deddy Mulyadi buat sebagai bentuk pertolongan terhadap sesama. Dan banyak kebaikan-kebaikan yang tidak terekspos dan tidak di YouTube kan atau dimediakan. Jadi Anda jangan sok tahu ya. Dan Deddy Mulyadi sudah membangun apa yang disebut dengan konten ini sejak atau sudah dilakukan oleh beliau sejak beliau masih di kursi DPRD Purwakarta. Jadi Anda jangan sok tahu ya, jangan mengatakan oh dia di pencitraan, dia di konten, wah Anda tolol berarti kalau kayak gitu. Terima kasih, salam cinta damai untuk NKRI, untuk kita semua.